Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bikin konten lagi khususnya untuk kolam yang sekarang kita bisa bilang ini minimalis atau bukan. Ya kalau dibilang minimalis, tapi memang ini proyeknya akan agak besar karena ukuran kolamnya adalah 2 kali 3 dengan kedalaman 1,2 meter, nanti dicor 20 cm, jadi kedalaman bersihnya 1 cm. Dimana setelah digali, kemarin kan untuk pertama kali digalinya kita lupa untuk videokan ya, tapi udah digali terlanjur pasang hebel, baru kepikiran untuk bikin konten. Ya akhirnya kita mulai dengan seperti ini. Jadi udah digali, udah dicor bawahnya, belum dicor, baru di plester tipis-tipis tuh, di plester tipis-tipis. Dan ini saluran untuk airnya ya teman-teman, di dalam tanah, lalu ditutup dengan plesteran tipis-tipis saja, belum dicor karena untuk pengecoran besinya sedang dirakit oleh tukang yang satu lagi. Proyek ini menghabiskan waktu sekitar 2 minggu ya, dengan 3 personil tukang bangunan. Nah ini untuk besi warmesnya itu 20 sentian ya, dengan 20 cm persegi, dengan ketebalan besinya yaitu 8 inci ya, atau ukuran besi 8 lah, tapi banci bukan full. Nah ini udah kita pasang full wire meshnya, dan nah di sela-sela ini kita akan masukkan corannya gitu teman-teman. Alhamdulillah proses pembuatan kolam sudah sampai pemasangan besi, dimana besinya itu per 20 nya Pak ya, 20 persegi ini untuk tulang betonnya atau corannya. Ini untuk sirkulasi pembuangan air yang nanti tampung terakhirnya di sana. Dan sekarang akan menuju proses untuk sirkulasi yang ada di dalam. Jadi karena ini posisi kolamnya ada di bawah seperti ini, kita akan berusaha supaya air itu tidak ada gemercik di atas, melainkan sirkulasinya di dalam. Jadi ketika kita lihat di atas terasa ini aman, nyaman, damai gitu. Coba nanti kita videokan lagi untuk tahap selanjutnya. Sudah masuk proses bagi sting cor, dimana ketebalannya diambil 7 cm. Mungkin total dengan plester jadi 10 cm ya, tapi problemnya sudah kita selipin di sini. Alhamdulillah proses pemasangan bagisting sudah selesai. Sekarang udah dipresisikan dan udah diisi dengan coran. Ini corannya ya seperti biasa ya, batu, semen dan pasir. Nah ini masih diisi dengan coran. Jadi mudah-mudahan sih video ini bisa jadi referensi. Nah ini tukangnya Mang Erus ya, Mang Erus ini yang alhamdulillah udah bangun rumah saya yang villa itu. Nah kita sudah masuk ke pemasangan chamber, dimana chambernya kita bikin 4 chamber. Yang pertama untuk penampungan air pertama, dan ini adalah untuk saluran air 1, 2, 3 ya. Sebenarnya bisa aja peralon yang di tengah itu kita simpan di tengah, di bawah, tapi kita akan pakai keni atau angsa supaya airnya ke bawah ya. Tapi untuk mempermudah pekerjaan bangunan supaya tidak usah ke kolong-kolong di dalam, kita sejajarkan aja peralonnya supaya lebih mempermudah. Lalu proyek kolamnya sudah selesai, kita maju ke proyek pembuatan air terjunnya ya teman-teman. Ini tembok bekas pagarnya kita ketrek-ketrek dulu full sampai mengenai plester atau sampai mengenai bata merah, karena ini batanya memang udah puluhan tahun ya pagar ini. Nah ini untuk proses pemasangan besi, tulangan besi coran untuk nanti air terjun. Nah dia tetap pakai besi 8 yang dibentuk
oleh ahlinya ya, karena saya pribadi juga nggak bisa untuk bikin seperti ini. Nah, ini untuk corannya, air terjun 1 masuk air terjun 2, di sini baru pembuangan ke kolam seperti itu. Nah, untuk air terjun 1 dan 2 sudah siap. Nanti tinggal kita pasang bagistingnya. Cuman kalau bagisting seperti ini kita pakai kawat ya, ram kawat kecil. Nah, prosesnya ini untuk pemasangan tulangan besi ini dimasukkan ke dalam plesteran ya sampai mengenai batanya. Jadi semuanya tulangan besinya kita tanamkan di plesteran tembok. Nah, teman-teman. Nah, untuk pagistingnya sendiri kita memang pakai kawat nyamuk ya, ram nyamuk. Biasanya banyak di material juga seperti ini. Nah, setelah proses pemasangannya selesai seperti ini. Kemarin tidak divideokan karena saya sedang pergi keluar kota ya. Terlewat 2 hari, sampai rumah udah seperti ini. Ya, batunya kayak batu asli ya teman-teman. Ya kurang lebih seperti ini. Jadi saya nyesel juga nggak video kan karena sayanya memang lagi di luar kota. Ya, mudah-mudahan lah bisa diikuti teman-teman. Nah, ini untuk saluran airnya naik ke atas. Nah, ini untuk air terjun. Lalu nanti dibuangi di sini teman-teman ya. Jadi ada 1, 2, 3 air terjun. Dari atas maju ke tengah-tengah, lalu yang terakhir masuk ke kolam. Nah, ini udah proses pengerasan betonnya ya. Untuk betonnya seperti ini. Jadi ini air terjun satunya. Air masuk ke sini, ke sini. Nah, masuk, naik ke atas. Nah, kalau untuk air yang ini adalah untuk penambahan debit ya. Jadi untuk supaya ke kolamnya ini lebih deras lagi airnya, teman-teman. Jadi kita pakai 2 pompa. Pompa yang satu tancap gas langsung ke atas, dan pompa yang kedua ini di tengah-tengah. Nah, batunya kurang lebih seperti ini. Ini bukan batu asli ya, tapi keahlian tukangnya sendiri yang bikin. Jadi inilah contoh pembuatan batunya seperti ini. Mungkin teman-teman penasaran mungkin ya, pembuatannya seluruh batunya seperti ini. Jadi kita videokan satu saja videonya. Khusus untuk pembuatan batu, karena kalau untuk membuat video semuanya mungkin perlu durasi yang panjang ya. Ini mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman. Nah, seperti ini nih. Ya, pakai bata merah. Bata merahnya ditumbuk-tumbuk kecil-kecil, lalu diisi dengan adukan semen dan pasir. Selamat menyimak saja ya teman-teman. Jadilah sebuah batu. Oke teman-teman, alhamdulillah proses pembuatan air terjun dan variasi batu-batunya sudah selesai. Ini sudah full selesai ya. Jadi tinggal nanti kita cat saja. Kurang lebih seperti ini untuk chamber, dan ini adalah untuk saluran airnya. Kita berusaha untuk bertema senatural mungkin ya. Walaupun tidak ada kesempurnaan, tetapi kita berusaha untuk menyempurnakan gitu, walaupun masih banyak kekurangan. Nah, untuk layoutnya seperti ini ya, jika kita lihat dari permukaan kolam. Nah, untuk layoutnya ya mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman, bisa dikembangkan lagi karena kita juga hanya berbagi. Nah, kita akan wawancara dengan sang tukang pembuat air terjunnya. Selamat menyimak. 90%. Gimana bisa disebutkan detailnya, Pak? Ini pembuatan relief taman semen. Ini batunya kayak batu asli, padahal bukan batu asli ya. Dari semen. Dari semen. Kira-kira untuk sampai proses 100%?
Butuh pengerjaan berapa lama lagi? kurang lebih 2 hari. 2 harian. Jadi nanti dia dikasih kaca ya di sini. Ya, udah pasti Di sini. ininya dikasih kaca. Kaca. 1, 2, 3. Kalau untuk buat kolam kayak gini sebenarnya ada konsepnya nggak, Pak? Ada. Konsepnya. Kalau ini dibilangnya konsep apa tuh? Relief tebing. Relief tebing. Jadi ya, teman-teman, ini konsepnya relief tebing. Jadi mengambil unsur alam ya berarti ya, Pak. Jadi ini ada 2 unsur teh. Tuh. Yang pertama batu alam, ya minimalis. yang kanan alam. Oh, ini gitu. Jadi nanti seperti natural gitu ya. Seperti natural gitu ya, teman-teman. Jadi di sini air masuk, turun, air terjun, turun lagi, air terjun, mengalir di sini, tumpah di sini. Dan ini untuk, nah di sini ada, Di sini ada debit air penambahan di sini. ya, biar nanti jatuh airnya bagus ya di sini ya. Apa gede? Tambah gede. Tapi tetap diambilnya dari filter. Jadi bukan diambil dari kolam di sini ya, tapi diambilnya dari filter. Jadi debit airnya gede gitu. Proses pengecatan cat dasar agak cair menggunakan no drop ya. No drop. Ini pakai no drop ya. Sananya udah. Sudah dipasang kaca. Pasang kaca. Jadi ketika air turun, ini nggak tempias ke sana ke sini, nggak kena cipratan terlalu banyak. Tapi tertahan di sini, air masuk ke sini, lalu turunnya lebih bagus lagi ya. Teman-teman, sama dengan seperti ini juga. Nanti turunnya akan jadi lebih bagus. Oke teman-teman, tadi kita sudah lihat untuk pengecatan dasarnya ya yang menggunakan no drop cair. Kalau untuk pengecatan utamanya kita pakai cat campuran. Jadi hijau dengan kuning, kuning dengan hitam, hitam dengan merah sehingga menimbulkan efek gradasi. Jadi kita akan menonjolkan kesan naturalnya ya. Jadi abstrak tapi terkonsep. Jadi jika kita lihat warna dalam satu batu itu tidak hanya warna hijau lumut atau warna hitam, tetapi ada kesan lumutnya, ada kesan batu naturalnya, dan ada kesan bekas airnya. Sehingga nanti mengakibatkan efek gradasi atau kesan natural yang lebih tertonjolkan lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah setelah semuanya rampung ya, selesai. Ini sudah dicat, semua sudah dicat, termasuk batu alam buatannya juga sudah dicat ya. Kita biasanya orang-orang itu kata mengkolamnya biasanya pakai warna merah, tetapi kita pilihannya warna agak kecoklat-coklatan ya. Kecoklat-coklatan campur warna hijau. Dan kemarin kebetulan kan waktu itu bikin sumur di sini nih. Jadi kita isi dulu airnya sambil nguras sumurnya. Dan ternyata airnya kuning. Ya sekalian nguras, sekalian percobaan air terjun dari sana ke sini. Dan alhamdulillah ternyata memang nggak ada bocor, bagus. Jadi untuk tahap selanjutnya kayaknya kita akan mulai belanja untuk filter airnya ya teman-teman. Ya begitulah, dan saya jelaskan ulang kembali. Oh iya, di filter ini karena biasanya kan ini di bawah, yang ini di bawah, ini di atas, atau dibalik, ini di bawah, yang ini di atas. Tetapi kita biar nggak susah tukang bangunannya finishing, kita simpennya di atas. Tetapi cara yang paling gitu adalah kita masukkan letter L atau kendi ke bawah, di sini juga kendi ke bawah. Jadi filter air di sini naik, turun, naik, turun lagi, dan berakhir di sana di tempat penampungan akhir, begitu ya. Jadi tidak sejajar, karena kalau misalnya sejajar ini juga percuma-percuma aja ya. Karena ketika air masuk, dia tiba-tiba masuk ke sini langsung, nggak melewati filter air, jadi percuma. Makanya itu akan kita pakai letter L atau kendi gitu teman-teman. Dan ya seperti inilah. Di sana tempat air masuk, di sini untuk skimmer, dan ini untuk jalur air, perputaran air ya, supaya airnya mutar. Kita simpannya di bawah.
Airnya muternya di bawah, jadi yang kotoran turun di sana. Nah. Oke, tunggu di video memasukkan filternya dan proses pemasangan filternya. Jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe.